Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, lebih-lebih lagi nikmat iman yang mendorong kita semua hadir di tempat ini. Moga-moga niat baik panjenengan dan amal panjenengan termasuk saya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan yang sering disampaikan oleh para ulama di bulan Syawal, bahkan dalam salah satu catatan kitab para ulama membiasakan sampai 6 bulan, yaitu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah senantiasa menerima seluruh amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para jamaah sekalian, karena memang ini saudara saya dari Lamongan, kebetulan sama-sama Lamongan, Pak. Ketemunya di Surabaya di PLN waktu saya ngisi Jumat, ternyata kok podo Lamongan nih. Makanya kalau manggil-manggil dadak itu enggak apa-apa, karena satu jalur gitu. Makanya ini kan saya ini badal dadakan ya. Soalnya ganteni profesor roto abot gitu, badalnya profesor. Ya, wong enom kok badali wong tuwa nggih, tapi nggih bismillah tawakaltu nggih. Makanya tema pada hari ini yang saya sampaikan ya, judulnya adalah mewujudkan ketakwaan sepanjang hidup. Ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan kemarin. Jadi Syawal dan Ramadan itu masih ada hubungannya. Karena bulan Ramadan itu targetnya adalah la'allakum tattaqun, nggih. Jadi seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah targetnya itu la'allakum tattaqun. Kalau Ramadan, puasa Ramadan la'allakum tattaqun. Kalau di surat yang lain yaitu surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah secara umum yang diperintahkan oleh Allah targetnya adalah la'allakum tattaqun. Wabil khusus ada ibadah yang pengaruhnya besar untuk membentuk ketakwaan sepanjang hidup, karena ayatnya menggunakan fi'il mudhari', la'allakum tattaqun. Tattaqun ini fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arab. Nah, fi'il mudhari' itu terjemahannya continuous future, sedang dan akan. Jadi kalau orang itu puasa Ramadan, ya Ramadan sedang bertakwa, mari Ramadan yo akan tetap bertakwa. Orang ono pikiran Ramadan takwa, Syawal syahwat awal, ngeten wonten. Nggih, itu namanya kalau Syawal diterjemahkan syahwat awal ya berarti belum la'allakum tattaqun. Wong targetnya itu senantiasa bertakwa. Maka judulnya adalah ketakwaan sepanjang masa, ketakwaan sepanjang hidup. Nah, cuma pertanyaannya gimana caranya? Gimana tahapannya supaya kita ini terwujud namanya ketakwaan sepanjang hidup, ketakwaan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya simpulkan dari kajian Al-Qur'an maupun hadis Nabi, paling tidak ada 4 tahapan aja, Pak. Nggih, mboten suwe, cuma 4 gak sampai 10, Pak. Nggih, gak sampai Isa insyaallah iki. Cuma kula ringkes niki nggih, ada 4 tahapan. Nah, tahapan pertama disebut dengan tahapan karakter mukminin. Jadi yang harus dipastikan ketika orang itu beribadah, pondasinya itu iman. Makanya selama Ramadan itu kita dilatih man shoma Ramadana imanan wahtisaban.
Ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, sampai 10 hari terakhir man qoma lailatal qadari imanan wa ihtisaban. Kalimatnya itu imanan. Awakmu melakukan ibadah itu dorongannya iman, bukan dorongannya untung dan rugi. Ya, bukan karena terpaksa. Kan ada ya Pak ya, orang melakukan perintah Allah ada yang karena terpaksa. Ada ya Pak ya. Ketika ada suara Allahu Akbar, adan maneh. Enten apa mboten, Pak? Enten apa mboten, Pak? Model ngene. Kaya pernah krungu aku ana wong ngono. Nah, itu berarti orang yang terpaksa. Ya. Ada orang itu ibadah, pertimbangannya itu untung rugi. Wis duka ping 5 tahun, wis 5 tahun Pak duka. Cuma yo sek kere ae. Ono mandek kok duka ya. Enten, Pak. Kok ketane rada ngempet ya dengan ngomongnya ono. Nggih, pun wedi, Pak. Nggih, iku berarti ono wong duka, dia transaksional sama Allah Subhanahu wa taala. Kaya Gusti Allah iku direktur, dia iku karyawan. Lah aku wis kerja 5 tahun kok oleh bayaran. Krasa napa mboten Pak model ibadah kaya ngoten? Enten napa mboten Pak? Enten. Itu disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budu ala harfin. Ada di antara manusia yang menyembah Allah itu di pinggiran jurang. Kalau dapat yang enak-enak, semangat Pak. Kalau dalam agama itu melakukan perintah kok oleh langsung enak, longgar, semangat. Tapi ketika menjalankan agama, kok kemudian dia itu mengalami kesulitan, malah cobaannya akeh, mandek kok Pak, muales. Nah itu disebutkan celaannya di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Naudzubillah min dzalik. Ono sing kepeksa, ono sing pertimbangan untung rugi. Ini berarti imannya masih lemah. Karena terpaksa sama masih untung rugi. Nah, yang kuat, yang sukarela siapa? Yang sukarela bahasa agamanya namanya ta'atan. Ta'atan itu lawan dari karhan. Ta'a itu sukarela. Ta'at itu arti bahasanya sukarela, Pak. Lawan dari karhan. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran tau'au wa karha. Tok panjang sama ain. Ya, itu istilah bahasa lughahnya itu taat itu orang yang sukarela, kono paksaan, melakukan itu dorongan pribadi. Ada kesadaran kalau taatan itu. Makanya kalau bahasa orang-orang yang taatan itu, kalau bahasa WA itu siap 86. Aku ora ngerti apa kok ongkone 86, gak ngerti aku ceritanya. Tapi nih siap sedia itu siap 86. Nggih, kebetulan mertua kula nggih polisi soalnya. Nggih, Polrestabes tapi pun pensiun. Nggih, nek ongkok siap 86 ya wis apal lah nggih. Siap dan ngoten Pak nggih. Nah, itu disebutkan di dalam surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ayat 51. Inna makana qaulal mu'minin. Adapun ucapan orang-orang beriman idza du'u ilallahi wa rasuli. Ketika dia dipanggil untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, untuk menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami laksanakan dengan sukarela. Ini level ketiga, Pak. Ya, itu level paling apik lah, wis apik lah Pak. Kalau kita ini sudah samina wa ta'na. Tapi masih ada level yang lebih tinggi lagi Pak. Orang melaksanakan perintah, dorongannya itu cinta. Seneng ngono, soalnya sing merintah iku Gusti Allah. Karena wis kenal, nek Gusti Allah ku sing ngatur kene, sing ngurus kene. Sejak kita di alam ruh sampai sekarang, Allah sing ngurus Pak. Betul Pak? Makanya Allah itu disebut dengan Robban Nas. Rob yang mengatur manusia, termasuk sopo sing dipilih loro, sopo sing diwehi waras, sopo sing dipilih mati, sopo sing mutusin Pak. Allah. Jadi yang membuat wafat kemarin bukan COVID itu mek pasukan itu. Itu betul nggak Pak? Umpama COVID itu pengaruhnya nang awake mek 10%, 30%. Niku sing noto nggih kabeh Gusti Allah, karena Allah punya sifat abdor yang mengizinkan bahaya pada seseorang. Persentasenya berapa ya terserah Allah. Engko mari ngono ngombe obat, terus ditreatment sama dokter. Manfaat treatment, manfaat obat ku pirang persen, sing mutusin nggih Gusti Allah. Karena Allah punya sifat an-nafi, zat yang mengizinkan berfaedah dan bermanfaatnya sesuatu. Niki Asmaul Husna Pak nggih.
Nggih, muga-muga tasih hafal Pak Asmaul Husna nggih. 99 nama Abdur An-Nafi. Ini berlawanan Pak. Ada Abdur, ada An-Nafi. Abdur itu mengizinkan bahaya, An-Nafi itu mengizinkan kemanfaatan. Jadi termasuk kalau ceramah ini Pak nggih, faedahnya berapa persen itu bukan tergantung kula. Sing mutusin nggih tetep Gusti Allah. Itu. Ya, kalau para ulama mengumpamakan hidayah ilmu itu kaya air udan. Nah, air udan itu ono sing nang got, ono sing nang sungai, ono sing nang segara, ya tergantung atine yo. Nek atine nyamudra ya mlebu langsung blusek ngono ae. Langsung paham tambah padang mari pengajian. Itu. Tapi ngono ku nek dikei sing apik kok atine kok got. Ngono iku ya mbangkeli. Ceramah model apa ngono. Aku sing ngono iku ya iso, aku ngomong ngono tok. Nah, iku berarti ya atine ana kotore, Pak. Lah kok kaya luwih enom, kok kaya anakku sing ceramah. Ya, misalnya gitu Pak ya. Akhirnya merendahkan, meremehkan, itu berarti atine gak siap. Jiwanya nggak siap. Wong jiwa niku enten jiwa amarah bisu, ada jiwa itu lawama, ada jiwa itu mutmainah. Ya tergantung levelnya. Yang punya komitmen untuk mengembangkan jiwa ya sampai mutmainah. Jadi nek wafat ya Pak Mudin pas dongo ya ayatun nafsul mutmainah ya nyambung. Itu nggih Pak nggih. Nyambung tenan iki wis mutmainah iki karo api gak gedek-gedek. Tapi yo ngoten. Nah, kalau dengan baik itu seweneng Pak, itu namanya berarti levelnya lebih tinggi, level mahabbah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Saking cintanya Pak, kalau dikasih rezeki sedikit itu saya mesem. Cilik-cilik ngene kita pikan teko Gusti Allah. Enten apa mboten Pak? Wong ku mek dikeki 50.000 karo presiden, tapi dikelilingno nang kampung. Enten apa mboten Pak? Meskipun 50.000 ya dhuwitmu 200 iki teko presiden lho, teko presiden. Nggih Pak nggih. Lah rezeki jenengan gak presiden, teko Gusti Allah. Tapi kabeh kena fata morgana, angka nek merah seneng, nek biru mesemir atau apa maneh dikei mek coklat. Iku berarti kena fata morgana dunia. Atine diwolak-walik karo munggah mudune dunia. Mboten munggah Pak, jenengan mboten tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Gitu. Delok bojo misalnya, nek terpengaruh wajah elek, gak iso bersyukur. Nek delok bojo elek tapi nyambeli enak, fokusin nang nyambeli, cek bersyukur. Elek-elek ngono tapi nyambeli enak ngono lho Pak. Gitu. Harus tergantung fokus Pak, karena kolaba. Kita itu punya kolbun yang kolaba, gampang molak-malik. Gitu. Makanya ibu-ibu itu nek bapak-bapak ya, nek ibu-ibu itu pertemuan PKK. Kok akeh sing ayu-ayu terus bojone kok elek ngono pesen engko niate tak jemput kon gumbul sing elek-elek aku ya bersyukur ojo sing ayu-ayu malah gare gak bersyukur terus lagi tergantung fokus Pak. Makanya orang kalau beriman itu nek fokusnya sering nang Gusti Allah gampang tenang. Tapi kalau kita fokusnya pada naik turunnya kehidupan gak iso bahagia Pak. Wong donya iki diwolak-walik kali Gusti Allah. Ten surat Al-Imran. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan aku gonta-ganti situasi dan keadaannya. Sehat, loro, lapang, sempit. Nggih, itu digonta-ganti Pak sakarepe Gusti Allah. Enten mboten sugih ndadak miskin, enten mboten. Miskin ndadak sugih enten mboten. Ono, ternyata dia pengangguran tapi dia the wanted, orang yang paling dicari gara-gara apa? Ono wong sugih, mari ngono warisane ya sing pengangguran iki mau baru ketemu Pak lha iki. Ndadak sugih. Betul itu Pak nggih? Gampang Pak, awal kunoto keadaan itu wolak-walik cepat berubah watilkal ayamu nudawiluha bainan nas waliya'lamang wahul ladina amanu, untuk memberitahukan siapa di antara mereka ketika tak wolak-walik itu imannya siapa yang stabil. Iman yang stabil itu iman yang nyambung ke Asmaul Husna. Pas Covid ngomongin seret urip digawa ngene kaya pandemi terus ya ajur jum inten bareng melu-melu padahal gak melu deh diceluk gitu.
Ya. Nah, padahal kalau nyambung, meskipun pandemi kata banyak orang itu seret, nama Allah Al-Basit ya besutu rizqa liman yasha masih berlaku? Masih berlaku. Meskipun banyak orang ngomong seret, nih awakmu dipilih lapang ya lapang. Sampai menjadi doa kalau habis sholat, betul nggih? La mani'a lima a'toita, tidak ada yang bisa nahan kalau Allah sudah mau ngasih. Wala mu'tiyah, tidak ada yang bisa ngasih kalau Allah sudah nahan. Itu. Tapi kan kita ini, hati kita ini kan terpengaruh sama naik turunnya makhluk sama dunia kan, Pak. Terus gak disambung nang Gusti Allah, gak disambung nang Asmaul Husna. Kita bingung, Pak, nek pengen tenang, iman tenang, nyambung sama Allah Al-Hadi yang ngasih petunjuk. Orang kalau dapat petunjuk bingung napa mboten? Mboten, tapi kan jenengan bingung toh, gak nyambung nang Gusti Allah, ya bingung terus. Lemes, gak kuat. Tapi sampean gak nyambung nang Gusti Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, yang maha kuat. Gak nyambung donga, gak nyambung tawakal nang Gusti Allah. Kira-kira lemes terus napa mboten? Lemes. Wong kita itu dikendalikan kolbu kita kok. Faida soluhat soluhal jasaduhu. Nek atimu api, kabeh melu api. Sak perasaanmu, sak tenagamu melu api kabeh. Wong itu bagian jasad. Betul nggih? Makanya sebenarnya tergantung permaknaan di dalam hidup. Nah, pemaknaan itu kita dikasih pilihan nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dikasih pilihan, disuruh berjuang. Meskipun situasi kanan kiriku gak enak, hatimu kudu enak terus. Karo sapa, Pak? Sama Gusti Allah. Nah, ini level orang yang mukminin. Nah, kalau dalam bahasa saya, Pak, ya, karakter mukminin ini kalau ibaratnya mobil, itu mesin nih, mesinnya kudu mukminin. Ojo sampai diganti musyrikin, ojo sampai diganti kafirin, ojo diganti munafikin. Mesin harus tetap mukminin. Nek gak mukminin, gak iso mlebu surga sampean. Wong syarat masuk surga itu wafat dalam keadaan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pokoknya ojo diganti. Mesinnya itu harus mukmin. Ini pondasi, Pak, untuk menuju orang yang senantiasa bertakwa. Harus punya mukmin. Nah, indikator mukmin kalau diperintah sama syariat itu sami'na wa ata'na. Bahkan ono sing seweneng. Ada lagi, Pak, yang lebih tinggi, rindu, Pak. Jadi guru ngadan, Pak, jam 11 wis teko. Kok guru ngadan ya? Ngono Pak tanya itu. Wis rindu, sudah ada rindu. Ya, dulu waktu Covid itu jarang pengajian. Ngono dek rindu pengajian, kok gak pengajian yo? Betul nih? Nah, itu namanya berarti sudah ada rindu. Itu level yang lebih bagus lagi. Ada mahabbah, ada sauk, ada rindu dengan kebaikan. Moga-moga kita semua termasuk itu para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, namanya mesin mobilnya mukminin. Betul, tidak boleh dirubah, Pak, ya. Harus tetap mukminin. Karena mukminin ini kalau dirubah dengan musyrikin batal imannya. Kalau dirubah dengan kafirin berarti murtad, Pak. Goro-goro jodoh murtad, goro-goro kerja murtad, gara-gara beasiswa murtad, gara-gara supermi, indomie, beras murtad. Ya sudah, mesin hilang. Ini mesin hilang ya alamat gak bisa murtadin, Pak. Wong pondasi orang bertakwa itu harus mukminin. Jelas, Pak, ya? Nah, selama Ramadan kita itu diilingno, man soma Ramadana imanan, man qoma Ramadana imanan, man qoma Lailatul Qadar imanan. Imanmu naikkan, tingkatkan. Dengan apa? Nek dipanggil sama syariat seneng, ringan. Sekalipun tahap awal ono sing dipaksa-paksa sih, Pak. Ya, kan ada ya, Pak, ya, awal-awal yang dipaksa-paksa. Tapi ketika dipaksa lama-kelamaan ringan. Betul ya? Ngapunten, jenengan tuh ngangkat barbel 10 kilo, Pak. Pertama ngangkat berat tuh, betul? Berat, dipaksa sih ngangkat. Tapi kalau dilakukan lama-kelamaan ringan, betul? Ringan sama, Pak. Ini otot fisik, otot spiritual juga gitu, otot psikis juga begitu. Makanya orang tuh kalau bolak-balik kena musibah, tapi dia itu menerima, Pak. Oh, menter, Pak. Jadi wong tangguh, betul, Pak? Tapi ini ono wong kena musibah tapi mangkel, jengkel lah. Ya mlebu rumah sakit karena tidak menerima. Kalau tidak menerima ya nggak dapat hikmah, tidak dapat hikmah dari masalah. Satu mukminin. Yang kedua, Pak, tahapan kedua. Nih mesin wis apik, mukminin berkualitas. Tahapan kedua harus sering tune up.
Ya, karena nggak menjamin terus beriman terus gak kotor. Wong kanan kiri kita itu juga banyak setannya. Di dalam diri kita juga ada setannya. Yuwas visu visudu rinas. Berarti potensi kita dosa itu kena. Kullu bani Adam khata'un. Seluruh keturunan bani Adam bisa salah. Terus diberitahu. Iso dosa lo awakmu. Tapi yang beruntung, yang dicintai oleh Allah adalah ketika berdosa segera bertobat. Betul lagi. Gak tidur udah lama. Ketika kotor langsung dibersihkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dikasih pujian. Orang yang punya komitmen dalam hidup, aku nek kena dosa, sadar langsung tak buat dosa ini. Aku kok ngerti kok ono kotor nang awakku, kotoran spiritual, Pak. Kotoran emosi, kok elek, segera tak buat. Kalau ini dilakukan Pak pemimpinnya, Al-Baqarah 222, Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yuhibbu pakai fi'il mudhari, senantiasa, terus menerus Pak. Jadi cinta Allah nanti terus akan diberikan kepada siapa? At-tawwabin. At-tawwabin ini sudah isim fa'il. Kalau bahasa Indonesia awalannya itu petinju. Memang kerjaannya itu ninju. Beda dengan meninju sama petinju, beda. Nek meninju kan meskipun nggak petinju kan so ninju gedebok Pak ya. Tapi bukan pekerjaannya, nggak ahli. Ya iso ninju, nek petinju ya ahli. At-tawwabin ahli taubat. Wong ahli tobat itu gak kena dibujuki setan. Alah kon bolak-balik tiba kan. Wis yo ngono iku kon wis keturunan elek. Wis gak usah macem-macem wis elek awakmu iku. Setan ngomong ngono, tapi dhek gak gelem ngono setan. Aku wis tawabin no. Salah langsung balik. Salah langsung balik. Gak peduli aku salah sampai ping 1000. Pokoknya terus balik. Nah, hamba sing ngerti Pak sadar ngono iku disenengi Pak Gusti Allah. Itu ada sahabat Nabi itu namanya Abu Mihjan. Abu Mihjan itu kecanduan minuman keras sejak zaman Nabi, karena sebelum masuk Islam sudah terkena kecanduan minuman keras. Gak bisa selesai di zaman Nabi. Di zaman Sayyid Awakan gak bisa selesai, tapi seneng jihad. Nyono panggilan perang itu gak karu-karuan Pak. Perang itu koyok apa banteng ketaton loh Pak, ngamuk. Jadi yo padha wedi kabeh wong kafir itu. Tapi punya kekurangan apa? Kecanduan minuman keras. Ini tobatnya zaman siapa? Tobatnya baru selesai tobatnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Loh, berarti kan namanya orang jelek itu bukan berarti jelek selamanya. Dan kita nggak boleh memvonis Pak. Karena kita bukan Allah yang memvonis bahwa dia akan mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan kafir. Emang siapa kita? Kita nggak pernah tahu ending kita. Termasuk ending saya juga nggak pernah tahu. Makanya kalau kita sekarang taat ya nggak boleh sok-sokan. Kono sing iso rajin tahajud kaya aku. Aku ngene iki yo ngandani koncoku tak tangi kabeh. Ya, muncul sombonge kaya ngene iku. Nggih, niku saged ilang Mbak amale. Nggih, saged ilang. Karena kita bisa beramal itu karena juga dibantu Mbak sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kita. Makanya untuk at-tawwabin mutatahhirin ini hati-hati karo dosa. Ono dosa itu sing batalno iman, yaitu dosa syirik, dosa murtad. Betul nggih? Ada dosa yang menggugurkan kebaikan, yaitu dosa sombong, seperti dosanya iblis, puluhan ribu tahun ahli ibadah, tapi karena sombong dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Hati-hati dengan dosa yang membangkrutkan amal. Amal kebaikan kita mudah habis gara-gara sering dolimi makhluknya Allah, sering nyakiti makhluknya Allah, sering memfitnah, sering mencela, ya, sering menyakiti. Itu kebaikannya orang yang disakiti Pak. Kebaikan orang yang menyakiti diambil, diberikan kepada yang disakiti. Bahkan dosanya orang yang disakiti diambil, diberikan kepada yang menyakiti, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi sampean niku pas difitnah wong ku sampean dikai pahala Pak. Tapi kan sampean sering ngenes kan, oh aku difitnah yo, padahal aku lo api, padahal apa kok difitnah itu sampai dikai hadiah, dikai pahala, termasuk dosa sampean dikurangi. Tapi kok repot, ditambah pahala, dikurangi dosa kok ngenes, cocok dong betul Mbak? Kira-kira emosinya cocok dong betul Mbak? Wong dikasih bahagia akhirat kok ngenes, nggih Pak nggih? Lah niku latihan, nggih butuh
latihan gitu. Oke. Makanya Rasulullah dulu ketika mendapatkan celaan-celaan itu beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ojo fokus sama wongi. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mereka gak ngerti agama, mereka gak ngerti syariat. Sedengane ngelokno. Wis nang atimu modele ketokane kumat, ketokane wongi. Ketokane kok turunane ngono sik gurung waras mungkin. Ya wis berpaling, disuruh berpaling, disuruh apa, Pak? Disuruh zikir Pak sama Allah. Ojo fokus karo wonge, batino enak bisa zikir supaya tenang. Lo coba bayangkan. Nggih. Para jamaah sekalian, at-tawabin al-mutatahhirin. Dan ini sudah kita lakukan, Pak. Setiap kita mau sholat kita berwudu, betul nggih? Doa akhir wudu apa? Doa akhir wudu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ja'alni minat tawabina wa ja'alni. Itu jenengan ketika kumur-kumur iku sama menyadari aku mau ngomong apa sampai bojoku ngenes. Aku ngomong apa sampai anakku tertekan iki ya. Kumur-kumur Pak, mulut menyadari dosa yang dilakukan oleh mulut. Kalau jari-jari tangan dikei WA sama temennya 10 kalimat elek, balesi 20. Itu tambah deh metu 20 elek. Itu berhasil menahan diri napa mboten? Mboten, wong elek tambah metu luwih akeh timbang sing garai. Ini bagi berarti sing asli elek sing ndi, Pak? Lah, jadi ya padha eleke. Nah iki gak siap digarai elek, akhirnya akeh metu eleke. Niku nanti belum latihan yang asobirin ya, belum latihan menahan diri. Kenapa sih Pak kok butuh jun'ab, tawabin mutatahhirin? Kita berusaha harus segera. Ayatnya itu kalau untuk tobat itu segera nopo ditunda-tunda? Segera Pak. Nggih. Ali Imran ayat 133, surat Al-Hadid ayat 21. Ali Imran 133 menggunakan kalimat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bergegaslah untuk menuju ampunan. Ya, kalau dalam bahasa Arab ini namanya majas mursal. Kalau balaghah namanya majas mursal yang disebutkan akibat tapi yang dikehendaki sebab. Ampunan itu akibat, tapi tobat supaya dapat ampunan. Sing diperintah segera menuju surga, maksudnya apa? Bersegeralah untuk amal soleh. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat bi anna lahumul jannah. Segeralah amal soleh, segera amal baik, nanti dikasih surga. Itu namanya majas mursal, musababiyah, yang disebutkan akibat tapi yang dimaknai adalah sebab. Segeralah tobat ketika menyadari ada kesalahan. Kira-kira Pak, kalau kita ini punya fisik Pak, terus kotoran dalam fisik ini tidak bisa keluar Pak, kira-kira fisik kita berat nggak Pak? Berat, hati lapo-lapo berat. Sama dengan jiwa, nek jiwa kakek dosa ini ditawari kebaikan ini ya apa itu ngangel wabot pokoknya ya, sampai ono viral TikTok itu wis angel tenan tuturane, termasuk angel tenan tuturane. Wong dosane iku nutup ati, Pak. Terus gelap semakin tebal. Jadi tausiah iku jarang iso masuk. Soalnya gak diresiki. Makanya pesan para ulama, nih ono wong model ngono iku aja mbok tuturi terus. Oh, coba tuturi tambah atos, menolak terus atos terus. Menolak tausiah itu dosa, Pak. Nah, sampean kalau melihat orangnya nggak siap ditausiahi, sampean tausiahi, nambah dosa wonge sakno, Pak. Jangan ditausiahi dulu. Diapakan? Diminta ampunkan dosanya secara khusus. Jadi tirakat Pak, nek mau sholat hajat iki katane dulurku iki jane apik tapi kebulet iki, atine peteng. Wis tak sholat hajat tek rakaat nang Gusti Allah tiap hari. Ini berarti mau nolong saudaranya supaya menjadi baik. Gak ketausiah sih Pak, melakukan dua hal. Diminta ampunkan dosanya sama diapii. Ya dikai gedang, kadal dijak ngopi barang. Dikai kebaikan Pak. Cek rada alus atine. Betul Pak? Kira-kira orang jelek itu banyak mengalami kekerasan hidup apa enggak Pak? Banyak mengalami kepahitan apa enggak? Banyak. Maka ngobati mereka itu bukan pakai tausiah dulu. Kalau sing mengeras Pak, enggak pakai tausiah dulu, ditirakati, diminta ampunkan dosanya. Maka Rasulullah itu pernah ada seseorang yang habis minuman keras dicambuk, minum lagi dicambuk. Lah iku ana Pak sing komen rada mangkel. Wong kok gak waras-waras ini. Lalu ditungakno, muga-muga Allah menghinakan kamu. Ditegur sama Nabi.
Ojo ndongakno ngono. Doakan yang Allahumma firlahu warhamhu. Di riwayat hadis ini, Pak. Maafkan dia ya Allah, rahmati dia. Mungkin dia masih bertarung dengan kecanduannya yang dia nggak bisa. Ya, bahkan riwayat yang lain mengatakan jangan membantu setan menguasai dia. Kalau kamu mencelah dia, lalu dia tertekan, koyok aku gak duwe bolo, nggak ada orang yang ngerti jiwa saya. Jani aku ya pengen tobat, tapi ya sering tiba-tiba terus, tapi malah dicela, dilokno. Itu kata Nabi apa? Sama dengan kamu membantu setan menguasai dia. Betul? Naudzubillah min dzalik. Niki ilmu jiwa, Pak. Kebetulan kan saya secara khusus buat kurikulum materi psikologi Islam yang saya sampaikan di beberapa masjid, termasuk materi ini tadi sebagian yang saya sampaikan. Dadi nek wong atos kaya ngono, termasuk anak nakal sing atos, pasangan sing atos-atos iku aja ditausiai. Sampeyan tuturi tambah bantah wong iki. Makane apa jarine wong pesantren diwirid ae, dibatin nang Gusti Allah sing nyekeli ati seluruh makhluk. Allah kan sudah bilang seluruh hati keturunan Adam dibawa kendali jari jemarinya Ar-Rahman. Ada informasi hadisnya. Kalbunya seluruh keturunan Adam dibawa kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita kalau cerdas, Pak, menggunakan ikhtiar kita saja atau nyambung sama yang mengatur hati? Nyambung sama yang ngatur hati. Itu tekniknya, Pak, ya, supaya jenengan nggak pegel. Itu tak tahu siai, nggak bolak-balik. Gak ditirakati kok. Ya, diminta ampunkan dosanya dulu, Pak, rutin. Setelah itu kalau interaksi itu yang baik-baik. Ya, jenengan nanti bisa baca dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ada di antara pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi coba solusinya, wa in ta'fu, jika kamu mau memaafkan. Wa tasfahu musafaha, kamu bisa berinteraksi yang ramah dengan dia. Wa taghfiru, kamu nutup eleke, gak mbok iling-iling eleke, gak mbok undat-undat eleke, gak mbok bahas eleke. Wa taghfiru, ghafara ku nutup. Kasus ditutup gak dibahas. Wong ku nek diungkit-ungkit eleke, Pak, kira-kira seneng napa mboten? Gak seneng. Itu bisa jadi dia melakukan elek karena kelemahan dia. Dia melakukan jelek karena keterbatasan dia. Karena masa lalu, pola asuh orang tua, mungkin dulu nggak pernah ketemu guru spiritual, mungkin bisa nggak terjadi. Ada ilmunya, Pak, menghadapin orang. Nggak semua itu kemudian harus langsung pakai tausiah, ada urutannya. Itu jelas ya. At-tawabin mutathahirin. Tun apa? Sering tun up. Nek mesin mukminin sering tun up. Kira-kira gimana, Pak? Rem pakem napa mboten? Pakem. Jadi setelah sudah bersih baru menuju karakter berikutnya, as-sabirin, menahan dan mengendalikan. Reme so pakem soalnya apa? Latihan selama sebulan di bulan Ramadan. Asyamu junnatun, puasa itu perisai gaib. Jadi nek posone bener, Pak, akan membentuk perisai tameng. Diajak sing elek itu kemarin mengatakan apa? Ini so imun, aku poso. Kalimat ini so imun itu tetap harus ada dalam hati setelah Ramadan selesai. Engko nang mari Ramadan mari ditawari. Cak, gak anu tak, gak korupsi ta. Itu misalnya. Terus mari ngono kok dia kok ini so imune wis ilang. Kira-kira korupsinya jalan apa enggak, Pak? Jalan. Berarti enggak terbentuk sobirin. Enggak terbentuk kemampuan untuk menahan dan mengendalikan. Makanya di dalam penjelasan para ulama, puasa itu bukan hanya puasa perut. Kalau puasa perut itu menahan supaya yang haram nggak masuk ke perut, supaya penghasilan yang haram nggak masuk ke perut. Itu namanya puasa perut. Ada namanya puasa kemaluan. Kita dilatih di bulan Ramadan, nggih, Bang, nggih. Nggak boleh memasukkan makanan di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah, yaitu mulai dari pagi sampai maghrib. Meskipun makanan kita karena waktunya salah, haram nggak akhirnya? Jadi haram. Itu termasuk meskipun itu istri kita 30 Sa'ban, Pak, nikah. Mari ngono menisuke mlebu Ramadan. Ya, iki awakmu iku ate uji nyali atau apa? Itu. Yo isuk yo kalau diapa-apakno kok meskipun sah, meskipun wis qabil tuh barang ngono. Ya ndak boleh, yo kan ini istri saya, Pak. Menurut hak asasi manusia, wah asasi apa? Hak asasi gak berlaku meskipun itu milik Musa, karena ada perintah Allah. Yang ada itu hak apa? Hak syar'i, ya.
Bukan hak asasi manusia, Pak. Hak manusia yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Enggak sakar PDW, Pak. Manusia berhak karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Jadi tahapan ketiga sobirin. Nek wis resik harus latihan mengendalikan. Makanya ada saumul badni, puasa perut. Tapi bukan hanya puasa perut, nek puasa perut kok, Pak. Yang lain nggak poso, dicela oleh Al-Qur'an, oleh hadis. Kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Mek nahan lapar dahaga saja. Ada puasa namanya saumul jawari, puasa anggota tubuh. Menahan penglihatannya, menahan pendengarannya, menahan tangannya. Di WA koncone elek, Pak, ati bales ngetik elek itu tertahan. Ya, soalnya poso ini jawari wis berhasil, puasa tangan. Nggih, Pak. Nah, kemudian ada namanya saumul lisan. Puasa apa? Mulut. Yang pernah melakukan saumul lisan siapa? Ibu Maryam. Ngono anake sakti ya, Pak. Iso ngomong, bayi lho iso ngomong. Makanya nek mak-mak iku akeh poso biasane anak-anak itu sakti-sakti. Biyen ku ibu-ibu kita sering puasa ngono ya anake pinter-pinter. Terus dadi-dadi, nggih Pak nggih. Nggih, ngomong sak ngomong ku mandi, ndonga sak ndonga itu mandi. Karena dalam riwayat hadis, orang itu kalau menjaga dari makanan yang haram, termasuk menjaga lisan, itu biasanya doanya mustajab. Jadi ini ibu-ibu kok nuturi anake, kok jarang dirungokno, berarti kurang sakti. Ya, berarti jarang puasa lisan. Puasa lisan itu kita ngomong lihat waktu. Kita ngomong lihat jiwanya orang lain siap diomongi apa enggak. Kalau kita ngomong kira-kira kalau ngomongnya banyak dia siap apa enggak. Itu namanya menahan dan mengendalikan, Pak. Namanya puasa lisan. Apa puasa lisan saja? Enggak, Pak, masih ada puasa lagi namanya saumun nafsi, puasa nafsu. Puasa dari keinginan yang enggak proporsional, puasa dari keinginan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Puasa dari berharap. Ada nggak, Pak, orang itu arep-arep tapi nggak delok keadaan? Pak, sampai niku yo jane kedunu kono mobil karo omah. Nah, kayak gini bojone pas diomong ku mek 2 juta. Nah, njaluk mobil itu mobil Avanza yang terbaru. Kira-kira 2 juta terus njaluk Avanza terbaru. Kalau omah anyar, ngono terus pundi, Pak, kira-kira, Pak? Sing lanang kira-kira terus pundi? Ya, jadi ini bapak-bapak korupsi katanya. Nah, itu kita berharap boleh, tapi ya kita harus tahu kapasitas. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, ya, janganlah kalian tuh membebani mereka di luar kapasitas mereka. Ada larangan. Kita ngomong tapi membebani karena nggak melihat kapasitasnya itu berapa, ya dia tertekan. Kalau tertekan, misalnya dia melakukan dengan sukarela apa terpaksa? Terpaksa, ini terpaksa. Ono kene nurut, ono kene bantah. Ini ada kasus, Pak. Anak perempuan dilatih berjilbab, tapi cara ibunya melatih berjilbab itu pakai tekanan. Jadi nek pas ono ibu itu berukut, tapi nek pas nang sekolah dicopot, Pak, langsung lari karo koncoe celonoan. Pas ibu itu jemput, berukutan meneh. Itu. Paham maksud saya, Pak? Nah, itu berarti landingnya kurang mantep. Itu berarti pola parentingnya mek instruksi tok, tapi kurang pendekatan. Betul nggih, Pak? Nah, kok ketane padha merenung gitu. Ya Allah, ya Allah. Asobilin nggih, Pak nggih. Travel sobilin kemarin selama sebulan Ramadan dilatih. Terakhir penutup. Apa nggih? Terakhir deh. Atan ditunda dikit nggih, enggak apa-apa ya. Terakhir penutup namanya levelnya muksinin. Muksinin itu berarti gaspol, Pak. Nek reme wis pakem, gaspol kebaikan. Jadi kebaikan tuh nggak terpengaruh keadaan, lapang sempit ya tetap sodako. Sodako misalnya nggak nunggu apa sakit, sehat ya sodako, sakit ya sodako. Jadi sodako nggak milih-milih. Kan ada orang Pak milihku sodako nek sakit, karena mengamalkan hadis dawu mardokum bisodako. Obati orang sakit kalian dengan sodako. Nek sodako pas sakit ya dititeni tonggo, kok gak loro ya wong. Ngono. Soalnya sodako pas sakit tok. Padahal ayat Al-Qur'annya uiddat lil muttaqin, orang muttaqin itu yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Penutup ayat ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang muhsinin. Gitu Bang nggih. Jadi tahapan keempat, tahapan gaspol
kebaikan. Indikator orang bertakwa, kebaikannya nggak terpengaruh cuaca, kebaikannya nggak terpengaruh naik turunnya dunia dan makhluk. Kenapa? Karena dia ikhlas semata-mata melakukan kebaikan itu karena perhatiannya Allah, karena mengharap balasannya Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'au wala syukura. Aku udah ngasih makan, ngasih kebaikan kepada orang-orang itu semata-mata karena Allah, bukan minta balasan terima kasih dan bukan minta balasan orang lain. Ini orang yang bisa muhsinin terus menerus di dalam kebaikan. Moga-moga kita ditolong oleh Allah, bisa mewujudkan mukmininnya tambah kuat, tawabin mutatohirin tambah mantep, sobirinnya tambah kuat, muksininnya tambah lancar, sehingga kita termasuk orang yang ketakwaan sepanjang hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yupainten betulan ketupat nangkapuro, pinten-pinten kalepatan jaro sepuro, becik ketitik olah ketoro, kekupon wate toro, atau Gusti Allah tambah sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.